Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan terkejut saat mendengar keramahan ayah Sun-er. Kegembiraan segera melonjak di matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu penuh dengan permusuhan terhadapnya. Namun guyuan di depannya ini agak di luar dugaannya. "Terima kasih banyak kepala klan Guyuan," ucap Soyan. "Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun saya tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa sesepuh dari klan Gu dan beberapa ekstensi yang lebih tua masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan kalian. Bagaimanapun Sun-er memiliki garis keturunan ilahi yang belum muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun. Mereka secara alami tidak mau garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu, Anda akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Kasus itu saya mungkin tidak bisa membantu Anda meski saya kepala klan. Bagaimanapun menjadi kepala klan harus menempatkan klan di depan. Namun mengingat Sun-er bisa sedemikian rupa menyukai Anda, sejujurnya saya dibuat kagum oleh kerja keras Anda. Meskipun garis keturunan di tubuh Anda telah terbuang sia-sia, Anda masih bisa menunjukkan kerja keras Anda sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Hahaha, jika saya tahu hasilnya seperti hari ini, saya tidak akan mengirim Sun-er ke klan Shio saat itu. Tidak terduga bahwa saya tidak hanya gagal mendapatkan benda itu, saya juga akhirnya kehilangan seorang putri. Perdagangan ini benar-benar kerugian besar, ucap Guyuan. Soyan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. "Aku tidak akan ikut campur dalam masalah di antara kalian berdua. Namun saya ingin Anda berjanji kepada saya beberapa hal," ucap Guyuan. "Bolehkah saya tahu apa itu?" tanya Soyan. "Tenang, ini bukan sesuatu yang sulit untuk Anda capai. Saya hanya berharap bahwa ketika Anda bersama dengan Sun-er di masa depan, Anda akan menjaga keperawanannya untuk tidak tersentuh sebelum dia mencapai kelas Douseng," ucap Guyuan. Wajah Soyan langsung menjadi malu saat mendengar ini. Dia tidak membayangkan bahwa hal yang ingin dia janjikan adalah permintaan yang konyol. Hahaha, seorang anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika seseorang impulsif. Apalagi kalian berdua tidak sering bersama, ucap Guyuan. Guyuan tanpa sadar batuk kering ketika berbicara sampai tahap itu. Dia berkata lagi, "Hal utama adalah bahwa garis keturunan dalam tubuh Sun-er tidak stabil. Dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika Anda melakukan hubungan seksual secara acak, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun-er. Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan orang-orang tua dari klan itu akan bertindak dengan paksa. Anda harus menyadari konsekuensinya," ucap Guyuan. Soyan tersenyum pahit mengangguk. "Itulah janji yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Alasan lain saya menemui Anda adalah ingin mengingatkan Anda tentang batu giok Touse. Dewa kuno Touse adalah Doudi terakhir di benua Douki. Setelah dia tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat Doudi. Ketika Dewa kuno Touse meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Doudi. Di dalamnya berisi rahasia menembus kelas Douseng. Tidak ada yang menemukan sisa-sisa Doudi bahkan sampai sekarang. Pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super dataran tengah bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya mereka hanya mendapatkan kunci untuk sisa-sisa. Giok Dewa kuno Touse di tangan Anda, benda ini dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, benda itu dibagi menjadi 8. Mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat ini. Potongan di tanganmu adalah salah satu dari 8.
Alasan mengapa Hall of Soul menangkap ayahmu adalah karena batu giok Touse dari klan Shio. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu klan Gusaya dan klan Shio telah bergandengan tangan dalam pertempuran besar dengan klan Hun. Baik klan Hun dan klan Gu maupun klan Shio menderita kerugian besar. Tetapi kami gagal menyebabkan klan Hun hancur. Setelah itu Xiao Xuan menjadi kepala klan di klan Shio. Awalnya kami memiliki kesempatan untuk secara serius merusak klan Hun. Namun Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Setelah kehilangan dukungan dari klan Shio, klan Gu tidak dapat menyatakan perang melawan klan Hun dengan sendirinya. Semua orang tahu bahwa kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertarung. Oleh karena itu, hal-hal terus berlanjut sampai sekarang. Dari beberapa tindakan klan Hun selama tahun-tahun ini, kemungkinan besar mereka siap membuat masalah lagi. Oleh karena itu, giok dewa kuno ini pasti akan menjadi target mereka. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok dewa kuno Touse, kekuatan klan Hun pasti akan melambung dan itu akan menjadi ancaman terbesar. Kamu seharusnya tahu betapa pentingnya giok dewa kuno Touse kan? Ucap Guyuan. Apa niat kepala klan Guyuan? Ucap Soyan. Menurut niat orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin Anda menyerahkan batu giok kuno untuk diamankan. Tapi saya pikir Anda tidak akan mau menyerahkannya. Ucap Guyuan. Ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Saya perlu mengandalkan ini untuk memastikan apakah ayah masih hidup. Oleh karena itu saya pasti perlu menyimpan batu giok kuno ini. Ucap Soyan. Giok dewa kuno Touse adalah benda paling berharga dari klan Shio. Dengan itu di tangannya, Hall of Soul tidak akan membunuh ayahnya. Namun jika dia menyerahkan batu giok kuno kepada klan Gu, klan Hun mungkin benar-benar akan melakukan hal gila setelah mengetahui bahwa itu tidak ada harapan. Guyuan sepertinya sudah mengharapkan jawaban ini. Karenanya dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk tanpa daya ketika dia berkata, "Aku sudah menebak jawaban ini." Ucap Guyuan. "Maafkan saya kepala klan Guyuan," ucap Soyan. "Sejak awal saran ini tidak dibuat oleh saya. Namun orang-orang tua lainnya tidak akan dengan mudah membiarkan Anda membawa hal penting seperti itu di depan klan Hun. Lupakan dulu. Kita akan membahas ini di masa depan lagi. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi. Kami akan membahas masalah batu giok kuno setelah Anda keluar dari makam surgawi," ucap Guyuan. Soyan mengangguk. Dia baru saja akan menjawab ketika suara angin tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Terlihat sosok tubuh bergegas mendekat. Sosok itu adalah Sun Er. Ini benar-benar kasus seorang gadis yang akhirnya sudah dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Mari kita akhiri percakapan kita hari ini. Ingat hal yang telah Anda janjikan kepada saya. Jangan melewati garis. Selain itu lindungi batu giok kuno Touse dengan benar," ucap Guyuan. Setelah kata terakhir Guyuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Soyan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Guyuan menghilang. Selanjutnya dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik yang bergegas. Dia tanpa sadar tersenyum. "Soyan Gege, kamu baik-baik saja?" tanya Sun Er. "Orang itu sebelumnya adalah ayahmu kepala klan Guyuan," ucap Soyan. "Aku tahu itu," ucap Sun Er. "Hahaha. Kepala klan Guyuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Shio," ucap Soyan. "Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita," ucap Sun Er. Soyan menggosok hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah menjadi merah ketika dia mendengar suaranya yang lembut. "Ayo kembali dulu." "Soyan Gege,
Anda sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan adalah menunggu selama 2 hari dari sekarang dan kita akan dapat memasukinya bersama, ucap Sun Er. Sun Er dengan lembut menarik tangan Soyan. Kegembiraan melintas di mata Soyan ketika dia mendengar kata-katanya. Sebelum dia khawatir tetua dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah teratasi. Terima kasih banyak Sun Er, ucap Soyan. Soyan tidak menduga bahwa Sun Er telah membantunya lagi. Sun Er mengisyaratkan senyuman. Wajahnya berisi kemerahan cerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Soyan. Dia menutup matanya yang cantik saat dia menghirup udara hangat yang membuatnya merasa santai. Kehangatan juga muncul di dalam hati Soyan saat mempelajari orang yang ada di pelukannya. Tangannya dengan lembut bersandar pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya terkubur dengan rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma samar, tampaknya kelelahannya berangsur-angsur menghilang. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong di depan. Dia mengamati pria dan wanita itu saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang superior, ucap Gu Yuan. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tak seorang pun dari klan Gu datang untuk mengganggu kelompok Soyan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini sungguh luar biasa. Namun keheningan ini tidak bisa bertahan lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga tersebar dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar ke pegunungan. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka, ucap Sun Er. Soyan mengangguk. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya. Binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Soyan dengan cepat memahaminya. Akhirnya binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul pelan. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Tak terhitung banyaknya ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, energi dari saat mereka masih hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu mereka juga mengetahui keterampilan Dao mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Oleh karena itu jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba menghindarinya. Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup. Dengan kata lain, tubuh energi orang itu memiliki beberapa kecerdasan, ucap Sun Er. Bukankah ini sama dengan makhluk hidup yang telah berubah dari kematiannya ya? Ucap Soyan. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi pada tingkat pertama sebagian besar adalah bintang 3 daozun atau lebih lemah. Mereka hanyut tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Badan energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 daozun. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Adapun tingkat ketiga itu benar-benar berada di puncak kelas daozun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas Daoseng ketika mereka masih hidup. Jarang ada orang yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya, ucap Sun Er. Makam leluhurku Xiao Xuan apakah ada di tingkat ketiga? Tanya Soyan. Iya, dikabarkan bahwa itu adalah bagian terdalam dari tingkat ketiga. Namun jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kami, ucap Sun Er. Ini sebenarnya sangat merepotkan, ucap Xiaoyan. Pasti ada jalan ketika kita sampai di sana. Mari masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita, ucap Sun Er.
Kelompok Soyan telah bertemu dengan beberapa orang yang bergegas ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka sebagian besar adalah ahli dari 6 klan lain dan beberapa ahli klan Gu. Meskipun mereka telah bertemu, mereka tidak ada banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klan Gu yang dengan hormat menyapa Sun-er dari kejauhan sebelum mereka dengan cepat pergi. Penerbangan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung. Pada saat ini cukup banyak tokoh telah berkumpul di sini. Mata Soyan menyapu hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang dikenalnya. Mata Soyan tiba-tiba mengeras saat menyapu pegunungan di sekitarnya. Terlihat 3 sosok berjubah hitam berada di sana. "Hunya," ucap Soyan. "Soyan Gege, berhati-hatilah dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun itu. Dia dipanggil Hunya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun. Dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Anda harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi," ucap Sun-er. "Ya, aku sudah bertemu dengannya," ucap Soyan. Anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao, ucap Sun-er. Soyan melirik kemana Sun-er menunjuk dan melihat beberapa sosok melayang di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria yang memimpin orang-orang dari klan Yao merasakan sesuatu ketika mata Soyan mendarat di grup ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Soyan. Dia terkejut sebentar sebelum senyum sombong terangkat ke wajahnya. Soyan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Sisi timur adalah orang-orang dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini. Namun dia tidak akan memasuki makam surgawi. Sebagian besar yang masuk adalah anggota generasi muda. Lagi pula makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk, ucap Sun-er. Soyan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke kelompok orang dengan tanda kilat di dahi mereka dan mengangguk. "Kamu sudah bertemu orang-orang dari klan Yan?" tanya Sun-er. "Ya, saya sudah bertemu mereka di dalam kapal perang sebelumnya," ucap Soyan. Di sisi barat adalah orang-orang dari klan Si. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib teratas di dunia binatang ajaib, ucap Sun-er. Ini semua orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu yang menjaga makam surgawi, klan lain masing-masing hanya memiliki 2 tempat, ucap Sun-er lagi. Soyan perlahan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. "Makam surgawi akan segera dibuka," ucap Sun-er. Kata-kata Sun-er baru saja terdengar ketika suara keras yang mengejutkan dipancarkan dari ruang kosong. Retakan spasial seluas 10.000 kaki menyebar di langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya garis itu berubah menjadi pintu spasial. Semuanya harus mengetahui aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan hanya memiliki 2 orang. Tidak ada lebih banyak orang yang akan masuk, ucap Tong Xuan. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. "Soyan Gege, kita harus masuk bersama-sama," ucap Sun-er. "Iya, saya tidak terbiasa dengan makam surgawi," ucap Soyan. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Pintu besar itu perlahan terbuka membentuk celah. Sebuah cahaya menyilaukan meletus darinya dan menerangi tanah. Harap bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkanmu. 3 tahun sekitar setengah tahun di dunia luar, ucap Penatua Tong Xuan. 4 sosok bergegas menuju langit dan memasuki pintu yang baru saja terbuka. Anggota klan Gu, Guzen juga masuk, ucap terkejut Soyan. Soyan sedikit terkejut saat melihat ke-4 sosok itu.
Sosok yang memimpin mereka adalah pria yang kuat, yang dirasakan Soyan saat itu di cabang pohon. Di belakang pria itu ada seorang pria berjubah perak dan seorang pria dengan penampilan kekar. Tentu saja orang yang paling membuat Soyan terkejut adalah sosok terakhir, Guzen. Posisi mereka adalah jenderal tentara hitam teredam. Guyo tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, para tetua meminta Guzen untuk menggantikannya. Sepertinya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya, ucap Sun Er. Jika dia tidak menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti di level ini, ucap Soyan. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak? Tanya Sun Er. Soyan memiringkan kepalanya. Setelah itu dia menoleh dan menatap dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum ketika berkata, waktu yang saya akan habiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Anda dapat kembali ke pavilium bintang jatuh terlebih dahulu jika sesuatu terjadi, ucap Soyan. Hati-hati, ucap dokter peri kecil. Soyan tersenyum. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi dua sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya yang kuat dari pintu besar. Anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah keduanya menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar. Tempat selanjutnya adalah tempat berkabut kadang-kadang memiliki beberapa cahaya api aneh yang berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera dua sosok berpegangan tangan perlahan keluar dari ruang dan muncul. Doki di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah makam surgawi, ucap Soyan. Iya, ucap Sun Er. Ada energi yang sangat kaya. Itu bahkan lebih kuat dari energi alamku. Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak bisa terburu-buru. Lagi pula kita punya 3 tahun, ucap Soyan. Ayo bergerak. Makam surgawi sangat besar. Kita harus bergegas ke tingkat kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, itu akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini kami tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu kita harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk berjalan. Ketika kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Soyan Gaga kemungkinan mencapai puncak bintang 5 Douzun. Jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6, ucap Sun Er. Oh, sebegitu cepat, ucap terkejut Soyan. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Dalam sekejap mata kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Soyan. Soyan terkejut saat melihat sosok ilusi itu. Dia belum mendeteksi pendekatan hal ini. Ini adalah tubuh energi? Tanya Soyan melihat aksi Sun Er. Iya, mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan, ucap Sun Er. Sun Er menjentikan jarinya dan sosok ilusi itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Inti energi menyimpan energi yang sangat murni. Dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang telah saya sebutkan, ucap Sun Er. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik.
Inti energi tingkat tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang paling tinggi. Nah, Soyan Gege, apakah kamu tidak mencobanya dulu? Pegang ini di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya, ucap Sun Er. Soyan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Mengikuti peredaran mantra api, Soyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia terpana merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang hangat melonjak keluar dari inti energi. Setelah itu energi melonjak di sekitar tubuh Soyan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memperbaiki energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya. Dan energi itu disimpan di anggota badan dan tulangnya. Akhirnya itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresap menyebabkan Soyan merasakan energi yang secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Hah? Sungguh hal yang misterius. Bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa. Tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi pamungkas ini sangat menghormatinya. Ini adalah tempat harta karun yang misterius, ucap Soyan. Soyan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya. Dan inti energi telah berubah menjadi debu. Dia tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu. Bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke Daozun bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Soyan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan jari-jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Soyan Gege, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini di antara kita? Ucap Sun Er. Soyan tersenyum. Melangkah maju dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Terlihat banyak mata seperti lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas sepertinya seluruh dunia diselimuti keheningan yang mematikan. Hanya setelah dipaksa lebih dekat, seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar kedua orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang melayang-layang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi agung melonjak ketika mereka menyerang. Soyan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. "Aku akan menangkapmu," teriak Soyan. Sosok Soyan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakannya yang keras terdengar. Pada saat yang sama sosok cantik juga muncul dari tempat lain di samping Soyan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan cahaya itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan yang dalam menyebar ke seluruh area, bahkan kabut tebal menjadi jauh lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sesaat sebelum dengan cepat berhenti. Dua sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa. "Nih, saya dapat 5 potong," ucap Soyan. "Saya mendapatkan 6 potong inti energi." "Soyan Gege, saya telah menang lagi kali ini," ucap tertawa Sun Er. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.